Pemirsa, salah seorang anggota keluarga debitur dari sebuah perusahaan finance di Garut, Jawa Barat mengeluhkan buruknya layanan dan ia merasa terkejut karena harus kehilangan 2 buah unit mobil setelah berurusan dengan perusahaan finance tersebut. Kepada sejumlah media, ia menuturkan merasa dirugikan dan telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Jawa Barat. Ia menunggu itikat baik. Berikut penjelasannya yang dirangkum bersama wawancara langsung yang bersangkutan kepada cakrawala.co. Kita itu ada 2 unit ya. 1 unit mobil HRV itu kita menjaminkan BPKB sekitar tahun 2020. Kita bayar seperti kewajiban sebagaimana kita lakukan, kita bayar sampai dengan lunas. Ada bukti lunas. Ketika kita mau mengambil BPKB, ternyata nggak bisa diambil BPKB itu. Kenapa? Karena kata move, BPKB-nya sudah berganti kepada debitur yang lain, sudah diagunkan kembali, begitu. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengambil BPKB itu? Aturannya pertama, yang boleh mengambil BPKB itu adalah debitur atau nama yang tercantum dalam BPKB atau yang dikuasakan, gitu. Ini nggak ada, kita belum mengambil, debitur belum mengambil, atas nama dalam yang tercantum dalam BPKB belum mengambil, nggak ada juga kita kuasakan, itu nggak ada. Kita taunya kita mau mengambil BPKB sudah berganti ke debitur yang lain. Nah, unit yang kedua gimana? Unit yang kedua, 1 unit BRV. Singkat cerita, kita lakukan pembayaran, namun di kemudian hari unit itu dilelang oleh Mandiri Utama Finance. Nah, kita juga baru tahu belakangan tanggal 10 Juli 2024 kita datang ke MUF, ternyata sudah dilelang. Nah, pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini Mandiri tidak boleh memperdagangkan suatu barang jasa yang secara tidak benar. Nah, kita lihat apakah proses lelang ini benar atau tidak. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang Jaminan Fidusia, pasal 15 ayat 2 dan 3, Junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan bahwa dimulainya proses lelang itu harus ada kesepakatan antara debitur dan kreditur. Debiturnya kita, krediturnya Mandiri. Apakah ada kesepakatan? Jangankan kesepakatan, tahu juga tidak, diberitahu juga tidak. Artinya proses lelang itu menurut kita itu cacat hukum. Sama sekali tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Kita tahunya pada tanggal 10 Juli kita konfirmasi bagaimana unit kita. Jawabannya sudah dilelang aja. Itu sudah dilelang, ada dalam aplikasi mereka. Nah, oleh karena itu nanti kita menjadi bahan untuk kita lapor ke Polda Jabar untuk selanjutnya. Kalau yang HRV sudah dilaporkan. Kita laporkan. Berarti total kerugian Anda itu dari 2 unit mobil ini berapa keseluruhannya? Kalau diuangkan? Kalau yang HRV itu 180 juta. Kalau yang BRV itu kisaran 165 juta. Berarti awalnya itu Anda memang ikatannya jual beli ya awalnya? Sudah jual beli, kita mengagunkan BPKB untuk pinjam uang gitu aja. Oke, kita beli mobil itu cash. Cuma unitnya kemudian diambil gitu ya? Iya, jadi saya ingin mengatakan juga bahwa di dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen itu berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan atas barang dan jasa. Dalam kasus ini debitur Mandiri, kita sebagai debitur apakah merasa aman atau tidak? Tentu tidak. Kemudian pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha
berkewajiban memberikan kompensasi ganti rugi bila mana barang jasa yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Itu harus ganti rugi. Kita udah bayar, sudah lunas, kemudian kita mau minta BPKB, apa kata MUF? Bapak kalau mau ngambil BPKB, bayar dulu 255 juta. Dengan dasar? Tanggal 10 Juli 2024. Dasarnya apa harus bayar 250? Karena BPKB-nya sudah diagunkan kembali oleh debitur yang lain. Tanpa sepengetahuan Bapak. Tanpa sepengetahuan kita. Pak, kalau melihat kasus ini, ada dugaan nggak pihak dalam atau internal MUF sendiri, Pak? Oh, itu silakan konfirmasi ke Menteri Utama Finance karena pasti dapur mereka. Saya nggak mau menduga kemana-mana. Yang Anda harapkan apa? Harapan Anda apa? Yang kita harapkan Menteri Utama Finance ini ada struktur kepengurusan. Ada komisaris, ada direksi, ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini Dewan Pengawas Syariah saya kira berfungsi untuk memastikan bahwa jalur kegiatan pembiayaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini kan udah di luar jalur, kan merasa kita dirugikan oleh pihak MUF gitu. Nah, kemudian MUF ini 51% sahamnya dimiliki oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri itu BUMN. Siapa menterinya? Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir dengan jargonnya yang akhlak, bersih-bersih BUMN, ini jangan sampai tercoreng oleh kasus-kasus seperti ini gitu. Jadi saya berharap juga dari pimpinan BUMN mudah-mudahan nyampe ke Pak Erick Thohir untuk bisa menyelesaikan secara non litigasi terhadap kita selaku korban dalam kasus ini. Sudah ada itu juga diatur dalam pasal 47. Sudah ada yang melakukan mediasi sejauh ini, misalnya lembaga perlindungan konsumen atau apa? Anda belum melapor? Belum. Tidak ada. Oke. Berarti langkah Anda sekarang lebih ke langkah hukum aja, melaporkan ke pihak kepolisian? Ya, sekarang kita melakukan proses hukum. Yang HRI sudah kita laporkan, yang BRT akan selanjutnya kita laporkan, tapi kita juga ada berharap dari instruksi atas dari Menteri BUMN untuk ikut menyelesaikan dalam proses non litigasi.